Shalom jemaat Tuhan, pada pagi hari ini senang bisa bertemu dengan saudara-saudara di dalam renungan Kristen hari ini. Bagaimana kita memulai hari kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita memulai hari kita bersama dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan ada bagi kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya mau berbicara kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 dengan judul yang saya berikan respon hati terhadap situasi. Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat ini di dalam kebenaran firman Tuhan yang diberikan judul perempuan Kanaan yang percaya. Di dalam Injil Markus dikatakan perempuan Kanaan itu adalah perempuan Sirofenisia. Tetapi dasar perenungan kita pada hari ini di ayat 28 yang berbunyi, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang Tuhan memakai berbagai macam situasi yang sulit yang biasanya disebut persoalan, masalah, kesulitan hidup, penderitaan atau kesesakan hidup untuk mengembangkan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk menguji kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus memiliki respon hati yang benar dan positif dalam menyikapi segala keadaan dan peristiwa yang kita alami. Contohnya di dalam masa COVID-19 ini, kita mungkin harus bekerja dari rumah, ada yang mungkin tidak bekerja lagi, ada yang pendapatannya berkurang. Tetapi kalau kita memiliki respon hati yang positif terhadap segala situasi yang terjadi, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat dalam hidup ini. Ada seorang pengkhotbah yang terkenal, sekaligus juga penulis buku, namanya Dr. Norman Vincent Peale. Di dalam bukunya yang terkenal The Power of Positive Thinking, dia mengungkapkan sebuah pernyataan yang sangat bagus, yang sangat baik. Dia katakan, change your thought and change your world. Maksudnya, ubahlah dulu pikiranmu, maka barulah ubah duniamu. Kalau kita punya pikiran yang positif, kedalaman hati kita, kedalaman hidup kita itu positif, maka kita bisa menjalani hari-hari kita yang sulit dengan pikiran yang positif juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan yang kita baca tentang perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenisia ketika dia datang kepada Tuhan Yesus dan katakan, "Tuhan, tolong anak perempuanku yang kerasukan setan." Dan Tuhan diam saja, Tuhan tetap berjalan. Tetapi perempuan ini tidak hanya berdiam, tidak hanya berhenti di saat itu, dia datang lagi kepada Tuhan, "Tolong anak perempuanku yang kerasukan setan." Dan Bapak Ibu dengar, lihat, baca, jawaban Yesus itu sangat menyakitkan. Tuhan katakan tidak baik memberikan roti yang diberikan kepada anak-anak itu diberikan kepada anjing. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan ini malah menjawab, tetapi anjing itu makan dari remah-remah roti yang jatuh dari meja yang anak-anak makan. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus mendengar itu, Yesus kagum dengan imannya. Dan seketika itu juga Tuhan Yesus katakan bahwa imanmu sudah menyembuhkan anakmu. Bapak Ibu Saudara, respon hati yang positif terhadap segala situasi tentunya bukan pikiran positif yang kita bangun dari diri kita sendiri, tetapi dari kebenaran-kebenaran Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, maka kita menjadi orang-orang yang memiliki respon yang positif terhadap situasi yang sulit, terhadap masa COVID-19 ini, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Ingat, ada saat Tuhan seolah tidak peduli dan tidak menghiraukan semua doa kita. Tetapi orang yang melihat dengan mata iman tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan dan menyerah pada keadaan, karena dia percaya bahwa di balik semua yang dialami, di balik kesulitan yang dihadapi, ada pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita.